A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu kita akan membahas makrifat atas ilmu yakin. Kalla dawuhnya Allah, kalla lau ta'lamuna ilmal yakin. Kalla ojo kaya mengkono lau ta'lamuna lamun to sira padha ngerti ilmal yakin kelawan ilmu yakin. Penjelasannya bahwa yakin itu adalah iman. Tetapi tidaklah setiap iman itu yakin. Karena iman itu kadang-kadang dapat dimasuki kelalaian, sedang yakin itu tidak dapat dimasuki kelalaian. Nah, yakin itu asyhadu alla ilaha illallah. Maknane asyhadu. Jadi makna itu ada dua ya. Makna secara harfiah itu asyhadu, saya bersaksi atau saya menyaksikan. An, sesungguhnya la ilaha, tidak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan. Yang apa Tuhan itu? Hayyun maujud. Hayyun itu hidup, maujud itu ada. Illallahu, kecuali hidupnya Allah. Illallahu, kecuali adanya Allah. Kan di pelacai per kalimat. Kalau secara globalan saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi yang dipelacai sih bahasa Indonesianya apa? Dipelacai, dikuliti, dikupas satu persatu kalimatnya. Saya bersaksi, saya menyaksikan. Ya, saya menyaksikan. Menyaksikan apa? Menyaksikan bahwa di sini menyaksikan yang digunakan menyaksikan biasanya apa secara umum? Singgo menyaksikan organ mata. Maka penglihatan itu juga ada dua. Sekarang pertama adalah penglihatan mata. Lah, penglihatan mata itu kalau dalam bahasa Arabnya itu al-basaru, mata kepala ini, mata zahir. Lah, mata zahir itu hanya dapat melihat sesuatu yang wujud nampak saja secara hissi atau panca indera. Maka ketika asyhadu ini hanya menggunakan mata kepala, maka kita hanya akan melihat alam raya atau ayat kauniyah, ayat ciptaan langit bumi dan seluruh isinya termasuk fisik kita. Lah itu kalau fisik yang berbentuk fisik itu baru masuk tauhidul af'al, mentauhidkan bahwa ini loh semuanya kekuasaan perbuatan Allah, maksudnya baru tauhidul af'al. Cara wong ya tauhidnya lebih tauhid zahir saja. Makanya ketika hanya menyaksikan ciptaan Allah atau efek dari perbuatan Allah, maka orang itu anggerku nganggo mata zahir, mata lahir, dia hanya bisa mengenali ciptaan Allah, tapi belum mengerti yang menciptakan itu Allah yang mana. Kemudian pengertian asyhadu, saya menyaksikan. Yang kedua adalah dengan penglihatan hati atau dengan kesadaran hati. Namanya kalau dalam bahasa Arab itu al-basirah, mata hati atau mata batin, yang hanya melihat dalam bentuk pengertian atau mengerti atau mengenal ya. Maka ada kesimpulan bahwa barang siapa yang lebih memilih penglihatan mata zahir daripada penglihatan mata hati, maka ia tidak dapat melihat kecuali yang nampak saja. Nampak itu perbuatan atau makhluknya Allah. Orang yang seperti ini menurut para ulama sufi ini masuk kategori orang yang ghaflah. Orang yang ghaflah itu bagaimana? Orang yang lalai daripada Allah. Sebagaimana di dalam ayat Al-Quran, wala tutik man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Wala tutik man aghfalna qalbahu an dzikrina. Jangan engkau ikuti atau taati. Siapa? Man aghfalna qalbahu, orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat kami. Orang yang kami lalaikan hatinya dari menyadari adanya kami yang sebenar-benar ada. Ya. Wattaba'a hawahu, orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat kami. Orang yang kami lupakan kesadarannya dari memahami adanya kami. Maka urutannya kalimat tadi seterusnya adalah wattaba'a hawahu. Orang itu di ranah batinnya ketika tidak menggunakan kesadaran hatinya pasti mengikuti hawa nafsunya. Wattaba'a hawahu. Wakana amruhu furuto. Kalau sudah seperti itu, orang itu urusan apa-apanya pasti berlebihan. Ketone kan lakoni perkara apik, tapi tidak mesti berlebihan. Karena apa? Berangkat dari hawa
nafsu. Tuh. Nah, itu tadi. Kemudian kesimpulan yang kedua, barang siapa lebih kuasa atau lebih dominan penglihatan mata hatinya daripada penglihatan mata zahirnya, maka penglihatannya itu dapat menembus bentuk-bentuk pengertian atau makrifat. Ya. Kalau di sini ada menangkap akal pikiran, ya. Terus dapat menangkap rahasia batin dan hal-hal yang bersifat gaib. Orang seperti ini menurut para ulama sufi dinamakan orang yang arif atau ahli makrifat. Simpelnya, sederhananya, saya sederhanakan agar menjadi tidak teori-teori yang muluk-muluk. Saya sederhanakan. Sederhananya begini, bahwa untuk latihan pertama membuka mata hati aslinya terbuka semuanya, aslinya wong. Cuma ana sing ketutup. Kalau yang ketutup itu bagaimana? Harus dibuka. Terus cara buka mata hati kita priwe toh. Itu tadi yang sering saya sampaikan di kajian-kajian sini, ya. Ciri-ciri orang yang sudah mulai tremeng-tremeng mata atine kebuka itu ditandai bahwa atine atau kesadaran sudah mulai bisa membaca, bisa niteni jalur atau arah pikiran-pikirannya dewi, ngayawara angan-angannya dewi, itu bahasa Jawa. Dan ini tidak mungkin kalau tidak dengan hening khalwat atau harus tidak mungkin, karena harus mengendap. Secara bahasa umumnya mengheningkan cipta, sering mengheningkan cipta. Itu ciri-cirinya itu. Secara otomatis nanti setelah kita bisa mulai termeng-termeng membaca arah pikiran kita, maka secara otomatis perasaan itu hanya akan mengikuti pola pikir kita. Mulanya kadang-kadang ya, pikiran perasaan itu kaitannya dengan kedewasaan loh ya. Jadi wong Anda bisa mengendalikan perasaan egonya, orang itu dewasa. Jadi dewasa itu dudu masalah umur. Sebab akeh pirang-pirang wong wis tua tapi malah tambah kayak bocah. Anak ora itu. Akeh-akeh wong semakin tua semakin jengjem anteng apa ra kae? Ya kuwe. Karena dia tidak mendidik batinnya, yang dididik hanya pikiran-pikirannya. Oke. Terus setelah kita memahami ilmu seperti ini, bukan berarti kita terus bebas ngerti keselai. Kita tetap akan tergoda. Jadi jangan merasa sok sudah suci. Kesalahan itu muncul dari mana? Pikiran, angan-angan kita dan perasaan. Itu kesalahannya sebenarnya di situ. Nah, sementara kebaikan, ketenangan, keselamatan, kesucian itu sudah ada di dalam ranah kesadaran hati yang murni. Tuh. Nah, berulang kali saya sampaikan bahwa di dalam batin itu mestinya ada dua eksistensi atau keberadaan secara umum. Angger bahasa umumnya ana sing putih, ana sing ireng, ana sing budak, ana sing bening. Sing bening gue adalah kesadaran hati yang sudah mampu tidak terseret oleh angan pikiran-pikirannya dan tidak pula terseret oleh perasaannya. Itu yang bening. Lah yang budak, yang keruh itu pikiran, angan-angan dan perasaan. Di situ ada dua. Maka sebelum kita berlatih bersaksi adanya Allah, gue pertama dewek kudu bisa menyaksikan keburukan pikiran kita, ya, kekotoran perasaan kita itu harus selesai sudah. Karena lewatnya dari situ. Nek orang yang lewat kono, orang kadang betul. Sini kono baik. Nah, setelah kita menyaksikan yang butek dengan kebeningan, dengan kesadaran hati, kita bisa menyaksikan pikiran-pikiran kita, perasaan-perasaan kita, ya. Yang pada saat kita kecil itu gak ada pikiran buruk, perasaan jahat itu gak ada, suci. Maka ketika kita sudah dewasa, tugasnya itu toh, ya. Bukan kita mengingkari, bukan kita putus asa, tetap tatap, rasakan, sadari itu. Kadang-kala kita terbawa, oh iya, sadar maning istighfar. Itu maksudnya. Nah, berarti kita sudah mulai mengenal diri kita sendiri, mengenal pikiran dan perasaan kita. Dengan apa? Dengan nita-nita, dengan tahunus, dengan khalwat atau meditasi yang terjawab. Wong Jawa itu samadhi. Sudah saya sering praktekkan di sini bersama-sama, yaitu dengan mengheningkan, dengan memperhatikan nafas. Nah, kemudian yang bening itu, yang menyaksikan angan-angan pikiran, yang menyaksikan perasaan, itu kan kesadaran. Lah, kesadaran ini dari mana? Maka
Maka saya sampaikan agar tidak kedawan omong bahwa kesadaran ke saka katane tembung katane sadar. Sadar tembung katane ada. Lah ada gue asline kagungane Gusti Allah yang telah dirumuskan oleh para ulama ahlu sunnah bahwa Allah wujud, Allah ada. Jadi adanya kita itu merga adanya Gusti Allah, tapi harus lewat hening dulu. Pikiran nggak boleh terlibat, perasaan nggak boleh terlibat. Itu begitu. Itu penglihatan hati. Angger penglihatan mata zahir itu ilmu syariat. Mulanya kadang-kadang ana wong nggih katone ya rajin sregep. Tapi barang dedeleng batine, waduh. Butak, letrek, belok, lepot. Itu pun dapat kita tengarai. Sekang perilaku, sekang omongan anu kena kewaca kabeh. Jadi ilmu ini asline ki nggo mlejaki metani awake dhewe. Setelah kita tak ngerti, ndeleng omongane wong anu langsung ngerti. Ora usah ditindakkan harus ngerti. Ki sing sering sering diungkapkan dalam istilah-istilah wong ngerti artinya wong. Jangan harus kebaca. Loh, kenapa kita bisa membaca orang lain? Kita sudah pandai membaca diri sendiri, harus pada baik. Tapi maca wong kan orang bobodetan, orang tujuan apa? Sing penting kan kembali mengenal Allah. Jadi mengenal Allah itu sebenarnya sangat sederhana, ya, sangat sederhana. Sederhananya itu pada saat kita hening pikiran dan perasaan, maka kita sudah berkesadaran apa adanya atau berkesadaran murni atau berkesadaran fitrah atau suci. Nah, ketika kita sudah sampai di situ, maka tugasnya apa? Karena setelah ilmu yakin, di situ ada ainul yakin dan ada hakul yakin. Wonten surah Al-Takatsur berikut dipunsebatakan summa latarawunnaha ainul yakin. Ainul yakin itu apa? Ainul yakin itu fana fis sifat. Fana fis sifat itu tajalli fis sifat, bahwa Allah sudah seseorang itu kemudian orang tegawe-gawe kan ngerasa wis bener-bener ngerasa oh la hayyun illallah, jane orang anak urip kejaba uripe Gusti Allah. Itu fana fis sifat. Kita kan hidup ya, hidupnya siapa sebenarnya? Uripe Gusti Allah. Itu sudah di kesadaran, bukan di pikiran ya. Kalau di pikiran itu hanya bagian daripada teori tok ya. Yang dimaksud di sini adalah bahwa dia benar-benar sudah bisa menyadari itu. Nah, kemarin sudah saya terangkan lebih detail atau lebih lengkapnya itu fana fi sifat itu ketika orang sudah mengalami, merasakan maksudnya bahwa kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam itu sudah tidak diakui sebagai miliknya. Bagaimana sering saya sampaikan dengan media wayang ini, kenapa Sunan Kalijogo itu dalam dakwahnya menyebarkan agama Islam dengan pementasan wayang, Sunan Kalijogo tidak apa namanya, orang jaluk karcis bayaran orang. Pokoknya siapa sih kepengen dengan wayang wis maca kalimat syahadat usolih nonton. Ini sebenarnya begitu ya. Jadi ketika kita teliti kembali kudroh, jadi wayang di alam kandungan dipegang oleh dalang, dialiri sifat hidup dalang pada umur 4 bulan, berproses ya, kemudian lahir brojol atau dikeluarkan dari kotak sang dalang, ditampilkan di sini. Maka kalau kita cermati secara cermat ya, maka kita akan melihat bahwa kudrohnya wayang atau kemampuannya wayang itu sebenarnya kudroh kemampuan dalang. Irodah atau karepe wayang itu sebenarnya juga karepe. Nah, dalam kehidupan real nyata kita, karepnya munculnya sekarang di pikiran karo kepenginan. Gue sing ngobahna pikiran ya Allah. Ya, sing ngobahna pikiran dan keinginan ya juga Allah. Nah, ketika kita sudah mampu, nah cara bisa kita mengamati pikiran ya dengan ngening itu. Itu. Terus ilmu kita tahu, ngerti bahwa ketika wayang ditampilkan seolah-olah wayang itu ngerti kancane, ngerti batire, ngerti pirang-pirang, ngerti kuripan di dunia ini, dunia pementasan. Sebenarnya ngertine wayang gue nganggo ngertine dalang. Gini mboten? Wayang ngerti apa ki? Gitu ngerti apa? Orang. Berarti kalau kita sudah sampai di situ, kita sadar bahwa
tahunya kita itu mutlak menggunakan tahunya Allah atau tahunya dalam ilmu. Terus kemudian hayat tadi sampai pada ini, hayat hidupnya dalam ya, atau hidupnya wayang ini sebenarnya sing urip niki wayang apa dalam? Dalam. Tapi karena penonton delenge dudu dalange, delenge wayange, maka sing seolah-olah urip niku wayang. Biasanya kok nggak ana tonton wayang niku nonton wayang apa nonton dalang? Sing sering digunakan masyarakat kon ngendi? Nonton wayang apa dalang? Padahal wayang lah apa-apa. Jadi maksud gede ya, aku nanti nonton dalang. Fok wayang apa-apa. Jadi ngerti nek, bahkan sampai begini ya, ngerti nek dewek kok nyong dadi ngerti Allah. Kowe dudu ngerti nek dewek. Kowe ngerti nek Allah. Berarti sudah terbuka. Sudah benar-benar terbuka ngaraftu rabbi bi rabbi. Itu dia sifat makrifat sifat ya, tadi makrifat afal sudah. Makrifat afal ini kalau dalam dunia pewayangan, wayang ini sudah disadarkan dia maksudnya piye? Dalang dengan kekuasaannya dia merasuk. Ya. Kemudian membahamkan. Wal kudara ini paham, oh iya, sing gawe aku ki dalang. Bagaimanapun bahwa asal saya adalah sulah lati benten sari pati tanah, kok bisa jadi anak dasar, anak tangan, anak sikile, anak anggota tubuh lengkap bilang gitu. Oh, berarti perbuatannya dalang. Padahal lemah loh. Ya, berarti yang harus kita pahami sekarang adalah sebenarnya fisik kita itu lemah, yang cuman sekarang ini masih dalam bentuk fisik seperti ini. Kenapa kok bisa berubah seperti ini? Karena ada energi hidupnya dalang yang mampu untuk merubah itu semua. Ya, berarti af'al sudah, ma'rifatus sifat itu sudah, ada 7 sifat ma'ani itu tadi. Terus kemudian ma'rifat Allah haqqul yaqin. Inna hadza lahuwa haqqul yaqin, itu dalam surah Al-Waqiah ayat 95. Nah, makrifat haqqul yaqin ini ya, adalah dia sudah mengetahui ya, fana fidzat atau tajalli fidzat, tampilan Allah di dalam zat. Zat itu apa toh? Di dalam sifat wajib 20 sudah diterangkan bahwa sifat nafsiyah atau sifat zatnya Tuhan itu cuma ada satu, apa? Wujud. Wujud itu artinya apa? Ada. Mulane anggaran kalimat tahlil itu la ilaha illallah ae la maujuda illallah. Ana sing nganggo kalimat kayak gue. Tegese ana sing nganggo la maujuda bihaqqin illallah. Tegese artinya itu bahasa Indonesianya apa? La maujudan bihaqqin illallah. Ora nana sing anak kelawan senyata-nyatane illallahu kejaba anane Gusti Allah. Nah, saya ulangi kembali, saya gambarkan kembali. Ketika bayi sineng kandungan, ketika wayang ini masih di kotak, dia ngeletak fisik. Bayi sedurung umur 4 bulan dia gelundung seperti kedebo pisang. Orang nana sensasi rasa ada, orang nana tidak ada. Ning banjur di dalam Al-Quran disebutkan summa sawahu wa nafakha fihi min ruhihi. Ya. Wa ja'alakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Banjur ketika Allah meniupkan, menghendaki menghibahkan ruhnya, pada saat itu Allah menghibahi atau menghembuskan atau menghadiahi bayi gue mau atau wayang gue mau as-sam'a, kupingnya dari kerungu. Wal absor itu beberapa penglihatan berupa mata lahir dan mata batin. Wal afidah itu hati atau rasa yang menimbulkan bahwa bayi gue mau meskipun masih di kandungan itu dia yang tadinya tidak ada menjadi ada. Lah Allah atau sifat wujud Allah atau sifat ada Allah itu seperti apa? Diterangkan di dalam Al-Quran. Laisa kamislihi syai'un, tidak seperti apa-apa tetapi wujud ada. Maksudnya apa? Ada itu seperti apa saja? Rasa ada itu seperti apa? Kan nggak ada seperti apa, tapi ada yang dengan adanya Allah itu tadi yang dialirkan kepada seluruh manusia, akhirnya menungsa kabeh dadi melu-melu atau dadi ikut-ikut ada. Akhirnya daripada kedawan omong, daripada kaken omongan, cara wong Jawa niku kedawan gagang omongannya, wis nganggo lagune Roma bae.
adanya diri ini itu bukti adanya Tuhan. Kenapa betul? Jadi ternyata sesederhana itu. Nah, kalau kita sudah mengalami itu, merasakan itu, maka itu menjadi tanda fana fillah. Artinya bahwa keberadaan kita itu sebenarnya tidak ada. Yang ada hanya adanya Allah. Nah, kalau kita gambarkan dengan wayang ini, ketika wayang ini dilahirkan ini ke dunia, atau wayang ini ke dunia pementasan, coba diteliti lagi. Batinnya wayang itu ada apanya? Tidak ada apa-apanya. Sehingga seolah bahwa adanya nyawel udara ini, ya, adanya nyawel udara ini aslinya nganggo adanya dalang. Lebih spesifiknya, rasa adanya nyawel udara ini, kue aslinya nganggo angin dalang. Maksud daripada la maujuda bihaqqin illa dalang. Orang anak apa-apa senyatanya kecuali anane dalang. Ini yang difahami belku darah. Dengan dibuktikan bahwa wayang Pandawa kue neng sirahe kek neng burine orang anak sirah maning orang anak gambar rai maning. Karena apa? Ternyata bahwa yang menghalangi wayang untuk bisa makrifat kepada dalang itu ketika dia sudah menyampingkan seluruh teori, seluruh pengetahuan, bahkan teori-teori tentang ketuhanan itu sendiri. Wis ora butuh dalil. Karena apa? Dalilnya Allah sudah amat sangat nyata. Wis ora butuh dalil kiye dari gue, ora butuh. Karena apa? Kembali maning lagu Roma, adanya diri ini bukti adanya Tuhan. Berarti perlu dalil maning apa ora? Ya wis ora. Justru ketika masih nganggo dalil ini itu, akhirnya jadi kayak sang kuning ya. Sang kuning kan memburi sirah anak gambar sirah maning dia. Ya. Ini menggambarkan bahwa ini juga menggambarkan setiap manusia proses, setiap manusia. Angger kepengen atine urip, aja nganggo pikiran. Maksudnya priwe? Karena di pikiran itu, di angan-angan pikiran itu tempatnya setan. Ya, kemutan ye, kemutan kae, itu begitu. Ya, ini wilayah syariat. Nah terus perasaan itu dari mana? Perasaan itu hanya otomatis akan mengikuti cara orang itu berpikir. Jadi angger kongkoh pinter ngomong nang pikiran tok, pinter kocah, pinter dalil, orang ngerti awake dhewe ya wis, dia tertipu oleh dirinya sendiri. Sealim apapun secara teori. Qalbu itu tadi ada dua, qalbu itu gambaran daripada mata hati atau kesadaran hati atau kesadaran rasa ada, itu hati. Setelah dia sampai kepada kesadaran itu, dia tidak mengakui bahwa ada ini adaku. Dia sudah kembalikan bahwa yang ada ini Allah. Dia sudah tidak pakai utak pikiran maning. Ya. Lebih mudahnya, lebih simpelnya ya anggar dong lagi tangi turu ya lo. Tangi turu kan ada maning. Ya para. Kue aja dakwaku kue anak aku du. Ya. Itu tidak seperti itu. Itu menggambarkan apa namanya? Sedang diperkenalkan kembali gitu loh. Tak uripi untuk kesekian kalinya kamu sadar apa enggak gitu kan, tapi ternyata orang sadar-sadar ya, orang sadar-sadar. Kenapa orang sadar-sadar bahwa yang ada ini Allah? Pikirannya kemasukan urusan duniawi ya, mikir kaya akhirnya nafsunya kepengen kaya begawa sholat subuh nana angger ulung sadar ini sholat subuh ya kepeduk Allah apa kepeduk pikiran ya kepikiran maning. Wing sing jere mau tangi turu nang kamar mandi bagian sholat subuh mbok kawan mbok ora ketuban waktu ketika sholat subuh kan bukan apa maning fisiknya keton sholat tapi atine orang sadar, orang ketemu bahasanya, orang ketemu Gusti, ketemunya apa? Pikiran maning. Lho kenang apa sing ngirane moni ojo mu ngaji sarengak bloko kembemburine bakal sangsara. Dawe Allah, Allahu yatawaffal anfusu khina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah akan mewafatkan individu-individu manusia pada saat matinya. Dan yang belum mati akan diwafatkan pada saat tidurnya. Berarti tidur itu sama dengan wafat. Maka ditahanlah ruh itu oleh Allah. Ya. Kemudian fayumsikul lati qadu 'alaihal maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Sing urung wayah mati ruweh dibalik maning. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Ya. Proses
bangun tidur dan bangun tidur itu ayat-ayat kekuasaan Allah atau ayat-ayat keberadaan Allah sih kudu diamati. Oleh karenanya ketika tubuh tertidur, ruh juga dikeluarkan diambil akuisisi oleh Allah sehingga menungsane ora sadar. Lah ketika dibalikkan sadar kudune kan sadar bahwa sing anak kuwi Allah dudu dheweke. Lah kok kemudian kenapa akeh-akeh wong tak sadar? Yang menjadikan dia aku ada, yang ada hanya aku itu apa? Pikiran. Oh ngerti akhirnya maning, aku maning. Mulane Kanjeng Nabi nyunahaken perintah para wajib nase nalikane tangi turu alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan atau yang telah mengadakan kembali ba'dama amatana, setelah Allah matikan kami atau setelah Allah meniadakan atau menjadikan kita tidak sadar, tidak ada kok anak namanya. Maka itu momen yang sangat yang sangat bagus, yang sangat baik ya, zikir sadar nabi kaketani. Istiqomahlah kesadaran itu dengan apa? Zikir nafas keluar masuk. Oh ya, anaknya Allah, ada ini Allah. Sesederhana itu sebenarnya syahadat, sesederhana itu sebenarnya sholat ya ora susah. Tapi anak sing kurung, oh berarti sholatnya ora susah, Gusti kayak gini, orang kayak gue sholatnya masih pahami ya. Sebenarnya semudah ini Allah mengajari manusia, alamal insana ma lam yaklam, sesederhana ini ya. Tapi ketika sudah ditulis, diterjemahkan, dibagikan lagi, diterangkan lagi, bahkan oleh orang-orang yang ya asal pintar sekang maca, ya akhirnya dangkal maning. Karena apa? Pendekatannya dengan logika, bukan dengan kesadaran rasa. Terus yang terakhir, masalah sa'adah karo saqawah, keberuntungan dan kecelakaan atau tercelaka. Bahwa setiap individu itu mengandung potensi sa'adah dan syaqawah atau kecelakaan. Imam Syekh Abdul Qadir Jailani, sebenarnya setiap individu ada potensi sa'adah, beruntung, selamat, juga ada potensi celaka. Lebih singkatnya, kapan dia beruntung? Beruntung ketika dia kembali kepada kesadaran hati, menyadari bahwa yang ada ini Allah, dia beruntung. Tapi dia masih juga akan mengalami ketergelinciran. Manakala sesaat dia terbawa oleh angin pikirannya, apalagi yang orang apik, ya, maka dia sedang celaka kalau dia sampai tidak menyadari itu. Jadi celaka dan beruntung kue dudu masalah mengko neng alam kana, tapi di sini wong kana kan gambarnya kan, sehingga juga bisa diungkapkan dengan ungkapan yang lain. Wong poh ending, wong poh sadar, orang terhisab malah diganjar. Tegas apa? Wis duwe pahala, wong lagi sholat, wong lagi syahadat, kok sadar itu. Maksudnya sadar bahwa yang ada ini Allah, itulah zikir. Wong kok orang bakal terhisab dalam kondisi seperti itu. Tapi manakala dia lalai itu gambaran apa toh? Lalai itu gambaran ketika kesadaran hati beralih maring angen-angen pikiran, apalagi pikiran-pikiran yang negatif. Terus kebanjur-banjur, kegawa-gawa. Akhirnya apa? Dia sedang menuai ketergelincirannya sendiri, begitu. Nah, di sini ada dua kemungkinan. Satu, wong kuwi wis sadar, wis bangun, wis kenal Allah, masih bisa bangkit dari keterpurukan, ketergelincirannya. Tetapi kalau orang yang kemudian belum bisa sampai menyadari Allah atau mengenal Allah, maka dia hanya beralih dari pikiran satu kepada pikiran yang lain. Terus seperti itu. Gitu. Nalikane wong atine sadar. Maka penting sekali nih bahwa kudu kenal batin kita masing-masing. Kalau tidak kenal, masya Allah, kita itu tersesat di dalam diri kita sendiri. Justru oleh pikiran dan nafsu kita, justru oleh ego keakuan kita. Kelompok awake dewe. Terus itu dengan bahasa bagaimana? Memenyudilillahu falan tajid lahu waliyan mursyida. Kalau sudah dikehendaki tersesat seperti itu, memang itu sudah kehendak Allah. Terus apa sih bisa awak itu wong bisa anu nang jero batin.
Angger lahir tanah wong kesasar ana sing bisa ngeling nanggi napa mboten wong arep maring jibarang Mas arep di jibarang dereng sing ngetang ngono lah sing urusan batin jero lho mulane bahasa Quran kados niku mayyahdillahu fahuwal muhtadi barang siapa yang diberi hidayah Allah kesadaran menyadari bahwa yang ada ini Allah maka Allah itu yang akan memberi hidayah artinya orang-orang yang sudah bersyahadat dengan baik dan benar artinya sudah menyadari Allah mengerti Allah itu amat sangat bisa meminimalisir kebusukan-kebusukan angan pikiran dan perasaan itu sangat meminimalisir ini kalau belum sampai ke situ artinya bahwa syahadatnya baru di bibir sementara batinnya hanya yang ada itu pikiran dan perasaannya ini kok akhirnya apa? Ya ora sadar-sadar dikir-dikir anak mungkur nun sewu ya di bibir saja orang tuh sebetulnya hati wong hatinya durung tangi maka begitu jadi setelah kita mencoba mengenal diri sendiri kemudian ternyata diri sendiri sebenarnya tidak ada apa-apanya yang ada hanya Allah maka masih ada yang menyisakan sesuatu ada tugas yang kedua saat bisa eling sadar sing anak Allah waspada apa waspada dari pikiran-pikiran kita sendiri seluruh tentang pikiran-pikiran nah bicara pikiran-pikiran ini memang ada petunjuk dari agama apa mikir sing apik-apik sing positif karena dengan mikir sing positif sing apik-apik ya tentang apa saja maka secara otomatis itu akan bisa memunculkan perasaan-perasaan yang positif juga jadi kuncinya perasaan nafsu itu di pikiran kalau pikiran positif apa positif itu nanti perasaannya juga positif muncul husnudzon jadi ketika kita bicara bahwa husnudzon berbaik sangka itu diawali dari pikiran positif bagaimana bisa husnudzon pikirannya negatif orang kadang bisa lah yang sering mencuri kesadaran kemurnian kesadaran hati yang ada hanya Allah itu pikiran-pikiran buruk ya baik pikiran buruk terhadap seseorang pikiran buruk terhadap keadaan ya pikiran buruk terhadap perjalanan hidup positif aja itu begitu mungkin dari yang awal sampai akhir mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini kurang lebihnya demikian mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan semoga menjadi ilmu yang manfaat yang terang benderang kita berjuang untuk bisa tansah eling lan waspada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.